Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwatal iman wa akhawati akramani wa akramakumullah. Pembahasan kita sebagaimana yang mungkin sudah dikabarkan terkait tentang sifat-sifat neraka, ya. Di akhirat, jamaah yang saya cintai karena Allah, manusia bahkan juga jin itu terbagi menjadi dua bagian, ya. Ada yang mereka adalah ashabul jannah, ada yang sebaliknya ashabus sa'ir. Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat yang ke-7, di akhir ayat antum bisa cek, Allah jelaskan tentang dua golongan manusia nanti di akhirat, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ya, satu kelompok, satu golongan itu di surga. Semoga kita yang banyak dosa ini masuk dalam rombongan tersebut. Fariqun fil jannah, ya, satu golongan, satu kelompok itu di surga, yang Allah bahasakan di ayat yang lain ashabul yamin, golongan kanan, ashabul maimanah, ya. Kemudian yang kedua, wa fariqun fis sa'ir, dan satu golongan lagi, satu kelompok lagi di sa'ir. Sa'ir nama dari nama-nama neraka, level dari level-level neraka, ya. Nanti kita akan sebutkan neraka itu memiliki darajat, memiliki darakat, level-level, ya. Level paling mengerikan itu ya jahannam. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Berikutnya ahlus sunnah wal jamaah, jamaah yang saya cintai karena Allah, telah konsensus, telah sepakat, ijma' bahwasanya neraka itu yang sedang kita bahas, lain kesempatan kita bahas surga insyaallah, ya. Sekarang yang tarhibnya dulu, targhibnya belakangan insyaallah, ya. Karena metodologi dan manhaj Al-Quran itu seperti itu. Kalau ngomong neraka, nanti ngomong surga, atau ngomong surga dulu, nanti ngomong neraka, begitu. Ada targhib, ada tarhib, atau tarhib kemudian targhib, gitu, ya. Ya. Ahlus sunnah sekali lagi telah ijma' sepakat bahwasanya neraka itu sudah ada sekarang, sudah Allah siapkan lengkap dengan semua jenis azabnya dan siksaannya, udah lengkap, udah perfect, udah sempurna, nggak ada yang kurang sedikit pun. Jangan cintai Subhanahu wa ta'ala, sempurna sudah, tinggal nunggu penghuni. Mudah-mudahan kita tidak melihat jahanam itu, jangan, apalagi sampai masuk, ya. Jadi ijma' ahlus sunnah wal jamaah bahwa neraka sekarang sudah ada, sudah Allah ciptakan, ya. Allah sudah kelar, sudah selesai dari penciptaan neraka. Antum bisa cek di surat Al-Baqarah ayat yang ke-24, Allah tegaskan di situ, ya, fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati
waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Uiddat, telah disiapkan, berarti udah ready, udah siap. Kita tidak meyakini sebagaimana yang diyakini oleh sebagian kelompok yang keyakinannya adalah keyakinan yang keliru, yang menyimpang, bahwasanya katanya neraka itu terciptanya nanti ketika mau membalas, Allah mau balas orang-orang yang kafir, yang jahat dan seterusnya, nanti terciptanya. Kalau diciptain sekarang kayak sia-sia aja gitu kan, nggak ada isinya kata mereka. Ya, dan Allah Maha Suci dari sifat sia-sia, main-main, iseng-iseng katanya. Ini akal mereka. Akal-akalan mah kayak gitu ya. Ya, kalau secara akal-akal ada nyambungnya ya. Ngapain ciptain surga dan neraka belum ada isinya? Ntar aja napa? Kan Allah tinggal bilang kun misalnya, fayakun ibaratnya, ngapain ciptain sekarang? Ya, kosong gitu. Mereka mengambil dalil akli, akal-akalan, bilang masa ada raja, penguasa, bangun istana, setelah dibangun, setelah itu ditinggal, nggak ditempetin, main-main aja tuh raja. Ya, kalau manusia mungkin bisa dibilang gila, raja gila gitu kan. Ya, masa Allah nyiptain surga dengan perkakasnya, kenikmatannya, neraka dengan azabnya dan seterusnya, setelah itu kosong begitu saja, nggak ada penghuni dan seterusnya, main-main dong Allah katanya, akal. Ya, sedangkan kita yang kita dahulukan dibandingkan akal adalah apa? Naql, nas Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Ya, nas menjelaskan uiddat, telah disiapkan, berarti sudah ready jemaah, sudah siap neraka tersebut. Ya, kemudian ya jemaah sekalian saya hormati, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam satu hadis dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga pernah menyabdakan, dan hadis ini juga sekaligus menunjukkan bahwa memang neraka sekarang sudah ada gitu kan. Nabi bersabda, ishtakatin naru ila rabbiha. Ya, ada sebagian riwayat ya surga juga ishtakat, mengeluh ya, mengadu gitu ya kalau bahasa kita ya. Kalau surga dalam sebagian riwayat ngadunya kepada Allah, kenapa yang memasuki aku itu orang-orang miskin, orang fakir gitu, surga. Kenapa ya banyakan yang masuki aku itu orang-orang fuqara? Berarti ya, paham maksudnya ya, pemahaman sebaliknya. Ya. Semoga kalau antum kaya tidak masuk di dalamnya, insyaallah. Paham maksud saya kan? Ngeluh surga itu, kenapa yang masukin saya itu kebanyakan orang fuqara gitu, miskin. Ya. Berarti kebanyakan orang kaya di mana jemaah? Antum yang ngomong. Kecuali orang kaya yang Allah rahmati, orang kaya yang saleh, yang harta itu diambil dari tempat dari sumber yang halal, dibelanjakan juga ke yang Allah ridhoi. Ya. Itu. Kemudian Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, ini tentang neraka, ishtakatin naru ila rabbiha, menunjukkan neraka sudah ada. Neraka yang mengadu kepada Rabbnya, kepada Allah azza wa jalla yang menciptakan ia. Faqalat, maka dia berkata, ya Rabb, ya akala ba'di ba'da, ya Rabb, sebagianku telah melahap sebagian yang lain. Maksudnya api gumul makan api. Ya, belum ada apa? Waqudnya. Waqud itu apa? Bahan bakarnya belum dilempar. Ya. Ya. Bahan bakar pokok neraka jahanam itu apa nanti jemaah? Allah yang bilang, an-nas, baru wal hijarah. Waquduhan nas. Kita nas bukan? Nas, jangan sampai. Waquduhan nas wal hijarah. Ya. Bahan bakarnya adalah manusia. Dan kemudian apa? Bebatuan. Ada khilaf nanti batu itu batu apa maksudnya, ada khilaf di antara ulama. Kemudian jangan cintai karena Allah azza wa jalla, ya sudah, karena nggak ada yang dilahap, api jahanam itu saling bergumul, ibaratnya makan sebagiannya makan sebagian yang lain, itu saling, antum bisa bayangkan ya,
udah kayak sekam aja gitu di dalam, udah bergumul, belum ada yang dilahap. Mencintai semata, belum ada yang dibakar, belum ada yang dijilat oleh jahanam itu. Mencintai semata. Kemudian ya, dikarenakan jahanam itu nyesak gitu jamaah, karena belum ada yang dilahap, akhirnya udah berapi dengan api bergumul gitu kan. Oh, panasnya kayak gimana itu, mengerikan. Bawahnya sampai sesak jahanam itu jemaah. Sampai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'adzina laha binafasain, maka Allah mengizinkan bagi jahanam itu, neraka itu, untuk bernafas 2 kali. Jadi jahanam juga bernafas jemaah. Ya. Bernafas. Ya. Kalau antum bernafasnya 2 kali dong, ya, kita bernafas 2 kali dong, ya udah dari kak. Ya. Ini jahanam nafasnya cuman berapa? 2 kali. Ya. Pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nafasin fis syita, ya. Yang kedua, nafasin fis wa nafasin fis sayf. 1 kali bernapas di musim dingin, ketika antum merasakan zamharir, dalam artian merasakan dingin yang mencekik, ya. Ada di momen-momen atau di musim-musim di mana dingin itu benar-benar apa? Mencekik gitu kan. Bisa jadi itu jahanam sedang apa? Tanafus, sedang nafasnya mencintai semata. Sesak dia. Ya. Nyesak dia. Ya. Kita aja kalau di dalam terus jemaah, di dalam rumah terus, enggak sehat nafas kita. Butuh apa? Keluar. Pagi-pagi antum keluar. Maka Allah berfirman, was-subhi idza tanaffas. Kayak waktu subuh itu memang udah kayak nafas aja gitu, udah keluar, udah lega keluar. Ya. Ada yang olahraga, dan seterusnya pagi insyaallah. Ini baru dari olahraga langsung ke sini. Ya. Kemudian ya, dan 1 kali bernapas lagi di musim panas. Berarti ketika ada ya momen di mana panas itu puncak mencekik rasanya, udah udara panas itu kayak kalau menerpa kita udah kayak api rasanya, mencintai sesuatu. Saking panasnya bisa jadi itu jahanam juga sedang bernafas, mencintai karena Allah SWT. Makanya kalau lagi panas-panasnya ya di waktu zuhur itu kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ishtaddal harru fa abridu. Bila panas sangat mencekik luar biasa, maka apa? Tunggu adem dulu. Salat zuhurnya tunggu agak tergelincir dulu mataharinya biar agak adem gitu. Cintai sunnatal. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Sesungguhnya kata Nabi, panas yang sangat mencekik itu adalah bagian dari, maksudnya fayhi jahannam, bahangnya jahannam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian berarti dari sini nerakanya udah ada belum? Udah ada dong. Dia mengadu kepada Allah, berarti apa? Udah ada nerakanya, dia mencintai. Banyak lagi dalil-dalil yang lain. Kalau kita membawakan semua ya habis waktu untuk hanya itu gitu kan. Kemudian berikutnya, apakah neraka itu ya akan sirna atau dia kekal? Apakah ada saatnya neraka itu akan hilang, sirna, hancur, hilang? Udah nggak ada lagi namanya neraka gitu ya. Ya, setelah orang-orang jahat, musyrik, kafir mungkin ya disiksa, setelah itu apa? Jahanamnya sirna gitu. Atau dia ada untuk selama-lamanya, abadal abad, ya, wadahrad daharir gitu, selama-lamanya. Ya. Maka jemaah cintai Allah Ta'ala, simpel jawabannya tidak. Jahanam itu tidak akan apa? Neraka itu tidak akan sirna. Dia akan ada untuk selama-lamanya. Dia termasuk 1 di antara 8 makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah tetapkan untuk eksis terus, ya. Selain pena yang ditulis dengannya takdir, arsy, ya. Apalagi ruh, ya toh, surga, neraka, ya kan? Ya, tulang ekor, ya kan? Ya, itu perkara-perkara yang makhluk-makhluk yang Allah tetapkan untuk dia apa? Eksis terus, ya. Tidak akan sirna, yang mencintai SWT. Termasuk neraka. Itu Allah ciptakan untuk eksis terus. Itu kehendak Allah Azza wa Jalla.
yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Jadi ijma' sepakat ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya neraka itu baqiyah abadal abad. Bahwasanya neraka itu ya eksis, kekal untuk selama-lamanya. Allah yang tetapkan itu. Allah yang berkehendak untuk neraka dan surga itu apa? Tetap ada untuk selama-lamanya. La tafna abadan. Dia tidak akan sirna untuk selama-lamanya. Dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, sebagian manusia punya keyakinan surga dan neraka itu ada untuk sementara aja. Orang baik dibalas dulu, udah kelar, surganya hilang, sirna. Orang buruk dibalas dulu dengan neraka, ya. Nah, setelah itu hilang. Kata ini keyakinan yang tidak benar, bertentangan dengan nusus, bertentangan dengan apa? Nas Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Kita banyak seabrak-abrak dapatkan ayat-ayat dalam Al-Quran, di ujung-ujung ayat biasanya ya khalidina fiha abada. Sering dapat ya kalau baca Quran. Kemarin khotam kan Ramadan kan 3 kali, 4 kali, 5 kali. Masya Allah ya, khalidina fiha abada, kekal mereka di dalamnya untuk abada, selama-lamanya, yang mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Nah ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung menyebutkan beberapa sifat dari sifat-sifat neraka yang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bahwasanya neraka itu memiliki penjaga, ya, memiliki penjaga, memiliki petugas-petugas, ya, macam ada pegawainya, karyawannya, ya, yang menjaganya dan menjadi tukang siksa di dalamnya. Gitu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini pertama. Di antara sifat-sifat jahannam, sifat-sifat neraka itu adalah dia memiliki apa? Khazanah. Apa? Penjaga-penjaga. Jadi neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat ini, jemaah. Ya, ada yang jaga, jemaah. Penjara dunia saja ada yang jaga enggak tuh? Nusa Kambangan. Ada yang jaga enggak? Tuh penjara di sini ada yang jaga enggak? Sipir-sipirnya ada. Ya. Jahannam juga penjaranya orang-orang musyrik, kafir dan yang lainnya, itu juga ada penjaganya. Penjaganya di kalangan apa? Malaikat yang mencintai Subhanahu wa ta'ala, penjaganya. Ya. Jadi kerjaan mereka, tugas mereka yang Allah tugaskan adalah untuk menjaga neraka dan juga memvariasikan. Jadi seolah-olah mereka diberikan kebebasan untuk Allah, untuk apa? Oleh Allah untuk apa, jemaah? Membuat variasi-variasi adab gitu. Sampai sebagian ulama tafsir sebutkan, nanti kita sinyalir kalau ada waktu, itu apa? Sampai sebagian ulama tafsir ketika menafsirkan bahwasanya apa? Ya, thumma fi silsilatin dar'uha 70 dira'an faslukuh. Kemudian belit ia dengan apa? Dengan rantai, ya, apa? Yang panjangnya kata Allah apa? Di surat Al-Haqqah, 70 dhira'a, ayat 33 kalau nggak salah ya. 70 dhira'an, panjang rantai itu berapa? 70 hasta. 70 hasta. Ya. Bukan sehasta tapi 70 hasta. Ya. Ya, fasluku, lalu belit dia dengan rantai tersebut. Ada sebagian ulama tafsir sampai mengatakan, ya, tentang ayat ini jemaah, bahwasanya apa? Rantai itu dimasukkan oleh malaikat melalui mulut penghuni neraka. Kemudian gelang-gelang rantai tersebut nyangkut di isi perutnya itu. Antum bisa bayangkan sampai keluar ke duburnya. Oh, Ustaz. Ya. Jadi sudah semau-maunya itu malaikat bikin jenis-jenis dan variasi adab yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Yang badan kita ya pastinya tidak akan pernah
kuat jemaah. Badan kita yang lemah ini tidak akan pernah kuat. Walaupun nanti badan penduduk neraka dibesarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sampai kulitnya saja 3 hari perjalanan tebalnya. Ya. Nanti ada hadisnya saya akan bawakan insyaallah. Ya. Itu pun enggak akan kuat jemaah. Oh, meraung-raung histeris. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka meraung-raung histeris di dalamnya dalam jahanam itu. Kesakitan, yang mencintai SWT, pedih soalnya. Ya, sampai mereka minta dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhrijna fa in udna fa inna zalimun. Akhrijna minha, please tolong ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini, tak kuat, panas, pedih ya Allah. Akhrijna minha, keluarkan kami ya Allah darinya. Fa in udna fa inna zalimun. Kalau sampai kami balik kafir lagi nanti, kalau udah balik ke dunia, kami kafir lagi, sungguh benar-benar kami zalim katanya. Tapi kalau bahasa Pak Presiden kita apa ya? Omon-omon ya jemaah. Allah katakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak, itu hanya omon-omon dia aja, ngomongnya doang. Kalau dibalikin lagi juga ke dunia kafir lagi ntar. Paham maksudnya? Itulah sifat manusia karena mencintai SWT. Ya, Allah berfirman mensifati penjaga-penjaga, ya, petugas-petugas daripada jahanam ini. Ayatnya antum hafal semua. Antum cek At-Tahrim ayat yang ke-6. Banyak imam kita suka pakai ayatnya. Cuman siapa yang mau mentadabburi dan merenungi ayat tersebut? Apakah jadi sekedar penghias, ya, lisan-lisan imam di salat-salat berjamaah, di salat jahriyah? Ya, yang kita tuntut sekarang siapa yang mau merenungi dan mentadabburi makna dan kandungan ayat tersebut? Ya, Allah mencela orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka, mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran tersebut, atau di hati mereka banyak gembok? Enggak satu gembok, banyak gembok. Bukan qufluha tapi aqfaluha, banyak gemboknya. Terkunci hatinya, tertutup hatinya dengan dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Ya, mencintai SWT. Maka Allah berfirman mensifati tentang penjaga-penjaga atau petugas-petugas jahanam ini, ya, yang dijuluki oleh Allah dengan, ya, apa? Az-zabaniyah. Zabaniyah. Allah berfirman apa? Falyad'u nadiyahu. Silahkan Abu Jahal panggil tuh konco-konconya, preman-preman Mekah yang menjadi geng-geng dia tuh, panggil. Ya. Mau injak-injak Muhammad lagi sujud depan Ka'bah, panggil, ayo, merasa banyak gengnya. Ya. Sanad'u zabaniyah. Kalau kami akan panggil zabaniyah, malaikat-malaikat tukang siksa. Makanya Abu Jahal pas mau nginjak leher apa? Nabi SAW, dia lihat parit ada apinya, ya. Kemudian ada sayap-sayap yang menyambar-nyambar, nggak tahu itu apa. Yang kalau dia dekat sedikit saja, kata Nabi, ke leher saya, menginjak leher saya, apalagi sujud depan Ka'bah, lah tatafathul malaikatu udwan udwa. Malaikat itu akan memutilasi badannya Abu Jahal itu sepotong-sepotong, gitu. Ya, masing-masing anggotanya itu akan badannya itu akan dipotong-potong oleh sayap malaikat itu. Mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Berikutnya, waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikah. Lihat sekarang, 'alaiha malaikatun ghiladun shidad. Ghilad shidad, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang beriman, ya,
pelihara, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Di situ ada istrimu, di situ ada anak-anakmu. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian. Dari apa? Nara. Dari api neraka. Waquduhan nas wal hijara. Yang bahan bakarnya itu adalah apa? Manusia dan batu. Ya. Alaiha, di atas jahanam itu, ya. Terutama Imam Qurtubi kalau nggak salah, kalau saya tidak keliru, mengatakan bahwa komandan penjaga jahanam itu namanya siapa jemaah? Malik. Itu dia ngontrol anak buahnya kerja di jahanam itu dari atas, di tengah-tengah jahanam dari atas dia kontrol. Mencintai semua. Alaiha, di atas jahanam tersebut malaikah, ada malaikat-malaikat. Sudah siap jemaah. Udah ambil pos masing-masing. Maksudnya apa? Ambil pos masing-masing. Yang mereka diberikan ya sifat oleh Allah, karakter mereka itu syidat. Apa syidat itu jemaah? Kasar, keras, ya. Ya, syidat, kasar, ya, ghilab gitu. Keras, bengis gitu kan. Tidak ada belas kasihannya jemaah. Ya, enggak ada belas kasihannya. Oh, ini kasihan, kurangin enggak ada. Oh, dulu dia ini enggak ada. Wah, hajar. Nasallallahu salamata wal afiyah. Allah yang bilang syidat, gilab. Walaupun sekasar itu mereka, walaupun sekeras itu mereka, malaikat-malaikat tukang siksa itu di jahanam yang mencintai Subhanahu wa taala, tapi Allah katakan la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka enggak pernah memaksiati Allah atas apa yang diperintah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa kerjakan apa yang diperintah. Lah kita sebagian manusia sekarang kerasnya doang, bengisnya minta ampun, maksiatnya oke, udah keras, kasar, maksiat gitu. Ya, nggak taat dan seterusnya. Ini keras, kasar, tapi masya Allah taat, manut ya kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Qaid mereka, komandan mereka, pemimpin mereka, penjaga-penjaga jahanam ini namanya Malik. Nanti akan kita sebutkan, ada ayatnya, jemaah cintai Subhanahu wa taala. Ya, namanya malaikat siapa? Malik. Nas Al-Qur'an namanya. Ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, suruh Tuhan mematiin saja kami. Kalau penduduk neraka itu, nanti kita bawakan ayatnya. Kalau Ridwan itu bukan dari hadis, bukan dari ayat, jemaah, itu pendapat saja. Ya. Ridwan, penjaga surga. Konon namanya siapa? Ridwan. Ya. Dalam sebagian athar disebutkan, antum sering dengar insyaallah, dalam sebagian athar disebutkan Malik ini, komandan penjaga jahanam ini jemaah, itu lam yura mutabassiman mundu an khalaqahu Allah. Belum pernah kelihatan senyum dari sejak Allah menciptakan dia. Serem enggak jemaah? Enggak pernah kelihatan senyum dari semenjak Allah menciptakan dia. Nasallallahu salamata wal ya. Penjaganya aja kayak gitu, seremnya jemaah. Bagaimana jahannamnya? Waliyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Dan sekali lagi saya sampaikan, penjaga-penjaga jahanam itu enggak punya belas kasihan, jemaah cintai Subhanahu wa taala. Enggak ada ini kemsake, kasihan, empati gitu, dan enggak ada sama sekali kepada seorang pun dari penghuni neraka. Enggak ada yang dia kasihanin, jemaah cintai Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jumlah mereka ada berapa? Mungkin yang pertama kali mendengar ayat yang akan kita bacakan di Al-Muddathir ayat 27 sampai 30. Al-Muddathir ayat 27 sampai 30. Pertama kali sebagian mungkin mendengar, ya Allah, yang disisa banyak banget ya. Kok tukang siksanya cuma 19? Malaikat Zabaniyah itu jumlahnya berapa kata Allah? Di ayat itu nanti kita akan baca, Al-Muddathir 27 sampai 30. Ada berapa? 19. Sedangkan penghuni neraka berapa itu? Ya, kok malaikatnya cuma sedikit yang bertugas gitu, tukang siksa dan seterusnya. Ya, padahal yang disiksa oke tenan gitu kan, yang cintai Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar
lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Allah sebutkan bahwa apa yang kau ketahui tentang neraka Saqar itu? La tubqi wa la tadhar. Dia tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Dihajar semua, dilahap semua, dibakar semua. Dia mencintai karena Allah SWT. Lawahatul lil bashar, ya. Neraka Saqar itu adalah pembakar kulit-kulit manusia. Nanti ada ayatnya juga kita akan bawakan. Lawahatul lil bashar. Oh, pokoknya dibikin melepuh, dibikin terbakar, gosong sudah itu kulit-kulitnya manusia penduduk neraka tersebut. Ada berapa jumlahnya tukang siksa tersebut? Allah sebutkan sendiri. Allah sendiri yang menyebutkan. 'Alaiha 19. Ada berapa jemaah? 19. Antum cek terkait tentang ayat yang ke-28 sedikit, nanti antum cek di tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. La tubqi maksudnya apa? La tubqi man fiha hayyan, ya, mencintai sunat. Dia, malaikat-malaikat tersebut tidak membiarkan, tidak meninggalkan orang yang ada di dalam jahanam itu dalam keadaan hidup tentram. Jadi tidak ada yang dikasih untuk tentram hidupnya jemaah. Pokoknya sengsara, tambah hari makin sengsara, terus makin hari makin sengsara. Ya, mencintai. Kemudian wala tadhar, tidak ada yang dibiarkan oleh malaikat-malaikat tukang siksa itu, man fiha mayyitan. Tidak ada yang dibiarkan sampai mati, nggak ada yang mati jemaah. Hidup terus dihajar, disiksa, macam-macam. Ya. Ya. Jadi apa? Tidak mati tapi dibakar terus, nggak mati-mati. Antum hafal semua, la yamutu fiha wala yahya. Ya, dia nggak mati di dalam jahanam itu, tidak juga hidup, alias tidak hidup dengan tentram. Berarti hidupnya di atas siksa, sengsara, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Yang kurang ajar orang-orang Quraisy jemaah. Ketika Nabi kita membaca ayat tadi, ya, 'alaiha 19. Ketika Allah mengatakan, Nabi kita membacakan firman Allah, di atas jahanam itu ada 19 malaikat. Lihat piciknya otaknya orang-orang Quraisy nih. Dijadikan ayat ini senda gurau, main-main jemaah. Jadi lelucon. Ya. Ketika Quraisy mendengar, Quraisy yang bodoh-bodoh itu, ya, ketika mereka mendengar bahwasanya jumlah, ya, tukang siksa di dalam jahanam itu ada 19, dhahiku ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mentertawakan siapa? Nabi kita sallallahu. Dia ketawain, Muhammad. Ya. Berkata Abu Jahal, Amr bin Hisham, nama kunyahnya apa? Abu Jahal. Dia bilang apa? Dalam sebagian athar diriwayatkan, ya, antum bisa baca di kitab-kitab tafsir. Diriwayatkan dia mengatakan, ana akfikum 18. Saking congkaknya Abu Jahal ini jemaah. Ya, saking congkaknya, saking pongahnya, saking sombongnya, saking pokoknya sebutlah yang jelek-jelek jemaah. Abu Jahal. Saya cukupkan kalian, saya yang amankan bagi kalian 18-nya gitu. Jadi yang 18 urusan gua gitu, bahasa Jakartanya jemaah. Paham maksudnya? Coba. Saking dia merasa apa? Hebat, merasa kuat Abu Jahal. Ya. Ana akfikum 18. Yang 18 urusan saya, cukup saya ya, enggak usah repot-repot kalian gitu. Ya. Kemudian apa? Wa antum ukfuni wahidan. Gitu. Ada berapa jumlahnya tadi? 19. Dia bilang berapa? Yang 18-nya urusan aneh. Yang satu udah kalian gabung aja bareng-bareng tuh, urus satu ya, hajar. Satu malaikat hajar. 18-nya urusan aneh, tak tabokin pada tuh 18. Kurang ajar nggak jemaah? Ngomong dengan kejahilan dan kebodohannya dan nggak bisa ngomong saya jemaah. Pokoknya bahlul sudah Abu Jahal itu jemaah. Ya. Ya. Itu. As-Suddi sebagaimana
disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kalau ada yang mau cek silahkan dicek, bahwa Abul Aswad bin Kildah Al-Jumahi, dia mengatakan apa? La yahulannakum at-tis'atu ashar ana adfa'u bimankibil ayman 'ashratan minal malaikah wa bimankibil aysar at-tis'ah, kata dia. Tsumma tamurruna ilal jannah. Kurang ajar juga ini lebih kacau lagi nih jemaah. Abu Jahal kita pikir paling kacau, ini lebih kacau lagi nih. Nampang banget, congkak, pongah, sombong. Yang paham bahasa Arab langsung paham maksudnya. Apa dibilang? Siapa tadi? Abul Aswad ibn Kildah Al-Jumahi. Dia bilang apa? Gak usah kalian merasa takut, serem gitu sama 19 malaikat itu yang katanya tukang spesialis, tukang siksa di jahanam itu. Gak usah takut-takut, gak ada serem-serem katanya. Ya, aneh. Dia bilang dirinya sendiri, aneh yang akan apa? Senggol dia nanti. Jadi nggak pakai ribet-ribet, pakai tipan, pakai tai chi, pakai kungfu atau apa, nggak perlu lah ibarat. Aneh pakai apa? Ya, yang berapa kata dia? Adba'u bimankibi, ana adba'u bimankibil aiman 'ashratan minal malaika. 10 malaikat tak towel pakai apa? Pakai pundak saya yang kanan. Habis semua katanya. Coba, kurang ajar nggak coba? Yang 9-nya dengan gitu. Kan yang kanan kan lebih kuat gitu, jadi 10 lah gitu. Yang kiri berapa? Kurangi 1, 9. Kelar kata. Kurang ajar jemaah cintai. Kalau anak ada di situ sih tak pitas dia. Ya. Urusan kalah urusan belakang mencintai Subhanahu wa taala. Kurang ajar. Ya. Menjadikan wahyu ini, ayat ini menjadi lelucon dia mencintai Subhanahu wa taala, menyepelekan, ngenteng-ngentengin. Udah tak toel aja pakai pundak saya yang kanan 10, yang kiri 9, kelar kok, nggak usah takut katanya. Setelah saya toel semua, saya hajar semua, saya senggolin semua, gitu kan? Setelah tsumma tamurruna ilal jannah, setelah itu monggo kalian lewat masuk surga kata. Jadi nggak ada neraka-neraka gitu, udah langsung lewat kalian masuk surga sudah gitu. Penjaganya sudah tak toel semua gitu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Oleh sebab itu jemaah, kenapa Allah bilang di Al-Muddatsir ayat 31? Ya, antum cek Al-Muddatsir ayat 31. Allah katakan wa ma ja'alna iddatahum, potongan ayatnya ya. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Dan tidaklah kami jadikan ya jumlah mereka yang cuman berapa tadi? Tidaklah kami jadikan jumlah malaikat penyiksa di jahanam itu cuman 19, melainkan untuk menjadi fitnah buat orang-orang kafir. Itu fitnahnya tadi itu. Dia ngenteng-ngentengin. Cintai Subhanahu wa taala, apalah. Kita hajar aja cuma 19, kita kan banyak nih di Mekah ini misalnya ya, cuma 19 mah cincai bahasa sekarang yang mencintai kita, cincai katanya, fitnah buat mereka jemaah ya, akhirnya bener jadi fitnah buat mereka, jadi bahan olok-olokan yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mereka kok jumlahnya sedikit sekali, kita kan banyak, cuma 19, hajar gitu. Allah musta'an yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya, mereka nggak tahu dengan kebodohan mereka bahwa 1 malaikat saja, nggak usah 19. Mereka nggak tahu dengan kebodohan mereka itu 1 malaikat saja sudah cukup sebenarnya untuk jadi petugas tukang siksa semua makhluk manusia dan jin yang bangkang-bangkang yang kufur-kufur. 1 saja udah cukup cuma. Bagaimana 19? Apa enggak? 1 aja udah cukup. Ya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kau pikir malaikat itu kayak fisik kamu? Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seorang di antara malaikat mau misalnya membalik dunia ini, diobrak-abrik kayak gimana pun, mau dibalik kayak gimana dunia ini dan isinya, kalau mau 1 malaikat saja bisa. Apalagi Jibril, 1 sayap saja itu kalau dipentangkan itu apa?
dua ufuk itu tertutup, matahari ora ketok aja mencintai, nggak kelihatan, satu sayap. Sedangkan dia punya berapa? 600 sayap. Ujung sayapnya yang kanan itu, kata Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah, pernah di apa? Cuman kayak orang iseng aja tuh Jibril ngangkat satu kaum ponakannya Nabi Lut, Nabi Ibrahim, itu siapa? Kaum siapa? Kaum Lut. Itu dengan ujung sayapnya yang kanan itu diangkat, kemudian dihempaskan ujung sayap satu. Coba, itu satu malaikat jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, jadi mikirnya mereka dengan ukuran manusia ya, jangan dengan apa ya, bahasa kita apa bahasanya, ukuran manusia, pikiran mereka gitu kan. Ini malaikat mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Satu aja cukup sebenarnya, apalagi 19, apa enggak jadi ya naudzubillah. Itu karena kebodohan mereka yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya sih neraka nggak butuh dengan jumlah ini sebenarnya jemaah, ya. Dengan jumlah 19 ini sebenarnya nggak butuh sebenarnya. Satu aja udah cukup sebenarnya untuk mengurus azab di jahanam, itu udah cukup yang mencintai satu aja, ya. Terus bagaimana kalau 19? Jadi jangan ditimbang dengan timbangan dunia. Ini masalahnya di alam yang berbeda, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian saking marahnya, murkanya, ya, geramnya, ya, penjaga-penjaga neraka ini terhadap penghuni neraka yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka apa? Menyeret apa? Memasukkan calon-calon penghuni neraka itu dengan cara apa jemaah? Saking keselnya, saking marahnya jemaah. Itu cara masukkannya nggak ada, Mas, silakan nyemplung Mas, silakan Mas, nyunsep Mas, ada kayak gitu enggak? Ya, dia apa? Digeret dengan cara yang apa? Kasar, keras jemaah. Ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Biasanya di penjara-penjara yang penjahat-penjahatnya kelas kakap itu biasanya penjaga-penjaganya sadis-sadis sih jemaah, ya, galak-galak gitu. Itu penjara dunia. Bagaimana penjaranya Allah yang namanya Jahannam, penjaganya lebih seram lagi jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, diseret-seret dengan kasar jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Antum lihat, kita baca nih, ini dua ayat yang menarik sekali bagi saya. Ada perbedaan nanti. Jadi jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mensinyalir di surat Az-Zumar ayat 71 tentang penduduk neraka dulu nih, karena yang ini kita lagi bahas. Ya. Sudah ketemu belum? Az-Zumar ayat 71. Bagaimana caranya? Penduduk neraka itu masukkan ke dalam neraka oleh Allah, oleh para malaikat tersebut. Diseret-seret dengan kasar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat, langsung. Nggak pakai wa futihat. Kalau surga kan nanti wa futihat abwabuha, ya begitu kan? Kalau surga nanti kita akan baca wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Ada wawunya enggak? Di sini enggak pakai wawu. Ya, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, langsung. Enggak pakai wawu. Ada rahasianya nanti kita jelaskan insyaallah. Futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, penjaganya. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.
Dari ayat ini cara dimasukkannya gimana jemaah? Tafadol akhi gitu, nggak ada. Wasiqa, diapain jemaah? Antum baca artinya. Apa artinya? Apa artinya di situ? Apa artinya di situ? Digiring, diseret. Saqa yasuq, artinya apa jemaah? Menggeret. Ya. Digiring dengan kasar, unfan kata Ibnu Katsir di tafsirnya, kasar, galak gitu, cintai sementara. Nanti kita bacakan insyaallah ucapan Ibnu Katsir, ya, rahimahullah. Walaupun yang beliau komentari ayat yang berbeda ya di surat Al-Haqqah nanti. Dari ayat ini udah ketahuan mereka dimasukkan ke neraka itu nggak ada lembut-lembutnya sama sekali, siqa, diseret, ya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saking murkanya, marahnya gitu, nggak ada lembut-lembutnya sama sekali. Sampai apabila mereka orang-orang kafir ini yang diseret menuju jahanam ini dalam keadaan zumaran, berkloter-kloter, berkelompok-kelompok diseret, hatta idza ja'uha, sampai apabila mereka sudah mendatangi, ya, depan neraka tersebut, tiba-tiba jemaah futihat abwabuha, nggak pakai jemaah, nggak pakai pemberitahuan, nggak pakai muqaddimah dulu. Kan kalau pintu surga kan orang di depannya berkerumun, mudah-mudahan kita ngumpul di depan pintu surga jemaah, ngumpul dulu tuh, nggak ada penduduk surga itu dikaget tuh tiba-tiba dibuka gitu pintunya, enggak. Nanti Nabi kita ketuk dulu, ya enggak jemaah, ya kan? Jadi enggak tiba-tiba, enggak dikejutkan, diketuk dulu pintu surga oleh Nabi. Siapa? Muhammad. Ya. Kata para penjaga tuh, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Dengan sebab engkau Muhammad, aku dilarang untuk buka pintu surga ini sebelum kau ketuk. Jadi enggak ada kaget-kagetnya, udah setelah itu dibuka. Enggak ada kaget-kagetnya penduduk surga itu, Masya Allah. Ya. Tapi penduduk neraka jemaah, begitu mereka udah ngumpul, perkloter-kloter itu udah ngumpul di depan pintu neraka, maka tiba-tiba aja futihat, nggak pakai waw. Kalau wa futihat berarti ada apa? Ada jedanya, ada proses yang lain gitu. Ini langsung jauh futihat. Berarti apa jemaah? Secara tiba-tiba ngagetin jemaah. Antum kalau bertamu ke rumah orang begitu Assalamualaikum, langsung buka di antum gimana? Bisa jantungan, kaget, sadis, nggak mau ditamui ya mas gitu. Assalamualaikum, ya siapa? Ada proses. Kita nggak kaget kalau kayak gitu nih. Assalamualaikum, langsung kaget nggak jemaah? Udah, ini kondisinya penduduk neraka, udah nyampe depan pintu neraka, jauh futihat, langsung serem. Apa nggak kaget di Majentai? Nggak tahu tuh histerisnya kayak apa mereka itu. Begitu dibuka tiba-tiba pintu jahanam itu. Sering kita baca ayat ini, cuman kadang nggak kena faedah ini jemaah cinta ini, bahwasanya dibukanya pintu jahanam itu ngagetin, tiba-tiba futihat, makanya nggak ada wawunya, langsung futihat gitu kan, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Baru nanti penjaganya mengatakan, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul di kalangan kalian, membacakan kalian ayat-ayat Tuhan kalian, memberikan peringatan kepada kalian tentang pertemuan hari ini, perjumpaan hari ini. Mereka, aku bala, tentu udah datang, tapi sudah tetap keputusan Allah, ya, kalimat Allah, keputusan Allah, ketetapan Allah, ya, untuk bagi orang-orang kafir itu adalah azab, haqqat kalimatul adabi alal kafirin, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Antum juga lihatlah galaknya mereka, kerasnya mereka, kasarnya penjaga-penjaga neraka ini di Al-Haqqah ayat 30. Mirip-mirip, walaupun beda lafal tapi mirip-mirip maknanya jemaah. Kalau tadi wasiqa, diseret-seret, sama nih maknanya mirip gitu kan. Al-Haqqah ayat 30, ya, apa kata Allah perintahkan kepada para malaikat, ya, tukang siksa itu yang di jahanam itu, ya, Allah katakan khudhuhu faghulluh, khudhu, sergap, sambar, ambil, ya,
calon-calon penghuni neraka jahanam yang di mahsyar itu ambil, sabat, apa istilahnya? Diambil cepat itu apa namanya jemaah? Sambar gitu kan jemaah cintai. Sergap, ambil cepat ya. Apa? Sambar gitu kan. Dan itu caranya apa berarti jemaah? Kalau cepat itu kan berarti apa? Kasar berarti. Unfan kata Ibnu Katsir. Keras, kasar gitu kan. Ya. Khudu, ya, sergap. Ambil cepat gitu kan. Ya. Faghulluh, setelah itu apa? Belenggu dia. Rantai dia. Kayak penjahat-penjahat di dunia begitu kan, begitu ditangkap, setelah itu apa? Di borgol, entah kakinya, tangannya dan seterusnya. Sama. Ya, tawanan-tawanan jahanam juga sama zamannya. Khuduhu faghullu, dibelenggu. Setelah itu apa? Tsummal jahima sallu. Setelah itu panggang dia di neraka jahim. Antum kalau belajar bahasa Arab, asla yusli artinya memanggang jemaah. Jadi dipanggang di jahanam itu, waliyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan ya'muruz zabaniyata an ta'khudahu unfan. Allah merintahkan para malaikat zabaniyah untuk menyergap, untuk merampas, mengambil dengan kasar siapa? Calon-calon penghuni neraka tersebut. Unfan kata Ibnu, kasar, keras. Minal mahsyar, diambilnya, dicomotnya dari mana jemaah? Dari mahsyar. Mau dimasukin. Seleh. Ya. Diseret ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Fa taghulluhu ay tad'ul aghlal fi unuqihi. Kemudian malaikat zamaniyah tersebut membelenggunya, maksudnya meletakkan belenggu-belenggu di lehernya itu, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, thumma turiduhu ila jahannam. Setelah itu diseret masuk ke dalam apa? Jahannam oleh malaikat zabaniyah. Fatuslihi iyyaha. Kemudian malaikat zabaniyah memanggang jasadnya di dalam apa? Di dalam jahannam tersebut. Di ayat 32 dari surat Al-Haqqah tadi sudah saya sinyalir, thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kemudian belitlah ia ya dengan rantai yang panjangnya itu 70 hasta ya. Fasluku, belitlah ia, kata Allah Azza wa Jalla, perintahkan kepada para malaikat. Sebagian ulama tafsir sudah saya sampaikan tadi, dimasukin lewat mulut, keluar sampai duburnya, menurut sebagian ulama tafsir yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa enggak 1 hasta aja atau 5 hasta gitu? Emang enggak cukup 5 atau 6 hasta gitu? Kenapa harus 70 hasta rantainya, panjang amat ya? Karena apa jemaah? Jawabannya sudah jelas tadi, karena fisik penduduk jahanam itu dibesarkan oleh Allah. Sampai di hadis Abu Hurairah saja, gambaran nih, sampai di hadis Abu Hurairah saja diriwayatkan Imam Muslim, Baihaqi ya, bahwasanya apa? Kata Nabi, dirsul kafiri yaumal qiyamah mithlu Uhud. Gigi geraham penduduk jahanam, penduduk neraka nanti hari kiamat itu sebesar gunung Uhud. Gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Badannya kayak gimana jemaah? Kenapa Allah jadikan badan penduduk jahanam itu besar? Biar apa jemaah? Biar benar-benar ya berasa benar-benar itu siksaan jahanam itu. Dan jahanam luas apa sempit? Sepondok kopi. Ya. Luas, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Maka badan-badan mereka digedekan, dibesarkan. Sama nanti sebaliknya masuk surga. Masuk surga enggak kayak gini-gini, enggak enak surga kalau badannya seiprit-iprit kayak gini kita. Masuk surga yang seluas langit dan bumi, bahkan lebih. Maka fisiknya penduduk surga itu dibesarkan sebagaimana fisiknya Adam alaihi assalam, kasurati Adam. 60 hasta tingginya jemaah. Tinggi gitu. Jadi yang pendek-pendek di dunia nggak usah sedih, nanti tinggi di sana 60 hasta. Itu. Kemudian yang mencintaikan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi katakan wa ghildu jildihi masiratu thalath. Tebal kulit penduduk jahanam itu 3 hari perjalanan. 3 hari perjalanan. Ada yang menyebutkan 3 malam. Ya. Sama aja 3 hari 3 malam ya.
Allah berfirman juga di Al-Qamar ayat 48, menunjukkan bahwasanya apa? Sadis sekali cara mereka diseret masuk jahanam itu jemaah. Ini biar jadi pelajaran buat kita jemaah, supaya kita betul-betul takut terhadap neraka itu, sehingga kita tertahan dari berbuat maksiat. Ya Allah, serem sekali jahanam itu. Gak berani, gak mau maksiat ingat jahanam, mau saya ingat jahanam. Ingin melakukan dosa ingat jahanam. Allah berfirman di Al-Qamar ayat 48, yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Ya Rabb, bagaimana caranya di ayat ini jemaah? Yushabuna fin nari ala wujuhihim. Mereka diseret-seret jemaah yang mencintai Subhanahu wa taala, ya, di neraka itu diseret-seret. Pakai apanya jemaah? Nyosor pakai apanya? Wujuhihim, pakai muka pun. Ya Allah, mustahil. Sadis sekali jemaah cintai. Oleh malaikat-malaikat itu diseret-seret, udah. Pakai mukanya nyosornya jemaah, diseret-seret di dalam jahanam itu. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Kemudian dikatakan, "Dzuqu, rasain." Berarti memang ada rasanya, pedih, sakit. Ya, menyengsarakan yang cintai Subhanahu wa taala. Dzuqu massa saqar, rasakan tuh sentuhan sengatan daripada apa? Neraka sakar itu. Ya, yang mencintai Subhanahu wa taala. Antum kalau ya mungkin pernah ya, anak agak mungkin bader, susah dibilangin, jangan naik pohon nak, nanti jatuh. Nggak turun-turun, makin menjadi-jadi. Turun, tapi enggak, aku bisa kok, misalnya. Tahu-taunya deblok gitu. Antum bilang apa biasanya kalau marah-marah? Ras saya. Nyakitin nggak itu di hati anak sebenarnya bahasa kayak gitu? Udah sakit, tambah lagi dengan kata-kata rasain, tambah sakit gitu. Fisik sakit, hati juga sakit. Penduduk neraka juga sama jemaah, nanti tuh ada pembahasannya itu. Ya, jadi psikisnya mereka itu dibikin kena dulu itu, sebelum fisik mereka kena jahanam, nanti psikisnya dulu tuh. Ada pembahasannya tuh di surat Al-Fajr. Allah musta'an. Ya, itu aja nyakitin gitu. Udah sakit bilang ngerasain, udah dibilangin malaikat, "Dzuqu massa saqar," gitu. Rasain itu katanya. Allah, sadis banget. Sakit. Udah sakit badan, disiksa, dibakar, sakit perasaannya juga di dzuqu massa saqar. Ya. Yang nyeret tadi siapa? Malaikat yang kasar, galak, bengis, mencintai Subhanahu wa taala. Sampai jemaah saking sadisnya, saking beratnya, besarnya, amarah ya daripada malaikat-malaikat tukang siksa ini, ya, hajar-hajar, siksa-siksa itu penduduk neraka itu, sampai ketika mau dibuang penduduk neraka ini, calon penduduk neraka ini ketika mau dibuang ke jahanam, itu caranya sadis sekali jemaah, nggak ada belas kasihan sama sekali. Dari situ aja ketahuan nggak ada belas kasihannya sama sekali. Ya, apa kata Allah? Ya, di mana tuh? Ar-Rahman ayat 41. Ar-Rahman ayat 41. Allah berfirman, "Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam." Jadi orang-orang pendosa, orang-orang kafir, orang ya jahat itu di jahanam itu nanti, calon-calon penghuni neraka jahanam tersebut itu dikenal dengan ciri-ciri mereka. Matanya apa jemaah? Biru, ya, badannya hitam gitu kan. Mencintai Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kata Allah Azza wa Jalla, "Fayu'khadhu." Siapa yang ngambil? Siapa yang ngerenggut? Malaikat. "Yu'khadhu bin nawasi." Rambut di ubun-ubunnya ini jemaah, dia apa? Dijambak oleh malaikat Zabaniyah itu, dijambak, direnggut. Bahasa kita apa jemaah? Direnggut ya. Ini rambut di ubun-ubunnya ini dijambak, direnggut gitu, udah dipegangin gitu jemaah. Terus setelah itu apa? Mana contohnya nih, ya? Jadi kalau ini ubun-ubunnya misalnya kan panjang tuh, ya. Ini ubun-ubunnya direnggut, kemudian kakinya juga dipegang. Jadi lempar kayak gitu. Ada lagi yang menjelaskan malah caranya apa? Direnggut di ubun-ubunnya, ditarik ke belakang sampai ketemu kaki.
krek, nembak tuh. Tapi yang lebih tepat Allah alam yaitu secara zahir ayat direnggut ubun-ubunnya, dipegang juga kakinya, udah lempar. Sadis sekali mencintai Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita orangnya korbannya, waliyadzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Itu baru satu. Sifat yang kedua, ini seabrak-abrak sifatnya jemaah, cuman tidak ada waktu ya. Sifat yang kedua adalah neraka itu tempat yang luas apa sempit? Tadi udah kita sinyalir, luas jemaah, luas, nggak ada penuh-penuhnya, kagak ada kenyang-kenyangnya gitu. Mencintai Subhanahu wa ta'ala, jahanam itu bahkan dia minta terus dilemparin calon penghuni gitu. Nanti kita bawakan dalil-dalilnya. Jadi luas sekali, besar sekali jahanam itu, jemaah cintai Allah Subhanahu wa ta'ala, neraka tersebut. Ya. Dari mana kita bisa mengetahui bahwasanya jahanam itu luas? Di antara maksudnya di antara bukti bahwasanya jahanam atau neraka itu begitu luas, itu bisa kita lihat dari, tadi sudah saya sinyalir juga, dari fisik penghuninya. Di mana fisik penghuninya jemaah? Dibikin besar, berarti jahanamnya nerakanya besar, luas, jemaah cintai. Disebutkan di hadis Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, ma baina mankibil kafir fin nari masiratu thalathati ayyamin lirrakibil musri'. Jarak antara dua pundak, ya, pundak kanan dengan pundak kiri penduduk neraka, di dalam neraka jemaah cintai, itu jaraknya masirata thalathata ayyam, yaitu perjalanan 3 hari perjalanan. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan apa? Dengan ar-rakibil musri', dengan penunggang kuda yang sangat jemaah? Yang sangat cepat, jemaah cintai. Bayangkan 3 hari perjalanan dengan tunggang kuda yang sangat cepat, non-stop. Sejauh apa itu jemaah? Itu Nabi yang bilang, Bukhari Muslim loh jemaah. Hadis Abu Hurairah. Pundaknya doang dari ujung ke ujung. Secara akal-akalan mungkin sebagian, masa sih begitu? Ini wahyu masalahnya, kita percaya. Wahyu. Ya, hadis sahih, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, antara pundak kanan, pundak kirinya penduduk neraka itu, satu orang penduduk neraka itu di neraka itu 3 hari perjalanan dengan menunggang kendaraan atau kuda yang sangat jemaah? Sangat musri', sangat cepat pokoknya. Allah, antum pernah lihat kuda yang lari cepat ya? Bayangkan kuda itu nggak berhenti-berhenti 3 hari 3 malam terus. Sejauh berapa itu jemaah? Ya Allah. Sekali lagi jemaah, kita hanya bisa bilang mudah-mudahan saya bukan orangnya. Ya Rabb, ya Rabb. Ya. Ya. Walaupun sedemikian luasnya jahanam ini, tetap saja Allah nanti akan bikin dia ada ruang yang kosong atau dibikin penuh oleh Allah. Dari nas-nas yang ada, seluas itu jahanam, walaupun jahanam atau neraka itu begitu luas, tetap saja Allah akan bikin dia penuh pada ujung-ujungnya, atau masih ada ruang kosongnya? Tetap akan ada maksudnya tetap Allah akan bikin jemaah? Allah akan bikin penuh, full isinya. Walaupun seluas itu akan full isinya. Jangan cintai Allah SWT. Ya, Allah akan bikin dia full, penuh, walaupun seluas itu. Ya, Allah berfirman di As-Sajdah menunjukkan bahwa Allah akan bikin penuh. Jelas ayatnya ya, As-Sajdah ayat 13. Antum suka dengar subuh Jumat ya. Dan tolong nasihat buat imam-imam, jangan dirutinkan setiap Jumat harus sajadah kedua al-insan. Diselang-seling sekali-sekali. Dalam sebulan mungkin 2 kali kah, sekali kah ya. Jangan tiap Jumat. Ya. Orang yang mau kerja jam berapa tuh, tobat gua sholat di masjid itu tiap Jumat
pasti suwi katanya. Ya, maka diselang-seling jemaah. Jangan tiap Jumat. Ya. Malah setahu saya malah Syekhul Islam bilang kalau dirutinkan tiap Jumat takutnya jadi bid'ah nanti. Ya. Itu. Lumayan panjang kan itu? Ya. Dan tolong dikasih tahu dulu makmumnya sebelum ngimamin, kasih tahu, karena belum tentu semuanya paham. Karena ana lihat banyak kasus ada orang awam ikut yang mungkin nggak ngaji gitu, ikut sholat bingung dia, langsung sujud, atau ruku ya, langsung ruku dia, ya. Padahal orang sujud, kagok dia jadi, ya kan? Kasih tahu lah dulu, kasih tahu. Kita ada sujud tilawah nanti gitu, nggak apa-apa, kasih tahu, biar nggak kagok. Apalagi yang akhwat-akhwat mungkin hijab nggak kelihatan, belum paham gitu kan, bisa saja ada yang nggak paham kan, kasih tahu nanti ada sujud tilawah bilang gitu kan, dijelaskan. Itu imam yang bagus, yang pinter, ya. Allah berfirman di As-Sajdah ayat 13, "Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam." Lihat, la'amla'anna berarti Allah akan penuhkan. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau seandainya kami berkehendak, ya, maka kami akan apa? Kami akan berikan pada setiap jiwa itu apa? Petunjuknya. Akan tetapi sudah tetap, ya, ketetapan Allah dari aku, kata Allah, sudah tetap, ucapan alias takdir ketetapan Allah bahwasanya aku benar-benar, sungguh benar-benar akan memenuhi. Berarti jahanam akan full, akan penuh, yang mencintai SWT. Ya, aku akan penuhi jahanam itu dari kalangan jin dan juga apa? Manusia semuanya. Ya. Ya, berarti ini jelas menunjukkan jahanam akan penuh walaupun dia luas. Dalil juga, ya, dari hadis, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Imam Muslim. Ya, Nabi bersabda, "Yu'ta bi jahannam yauma idzil laha 70,000 zimam." Menunjukkan jahanam itu begitu besar, jemaah, luas gitu kan. Ini sifatnya, sifat jahanam sangat luas, besar. Yu'ta bi jahannam yauma idzin, akan didatangkan jahanam di hari tersebut. Nanti di hari mahsyar itu jemaah, jahanam akan diseret. Ya, diseret, ditarik, mencintai. Ya. Dan di Al-Fajr antum sering baca, sering dengar kan ayatnya? Waji'a yauma idzin bi jahannam, baru yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Didatangkan, diseret jahanam nanti jemaah di padang mahsyar itu. Ya. Ya. Di hari tersebut baru yatadzakkarul insan, manusia baru sadar, baru mau ingat, ya, menyesal dan seterusnya. Tapi anna lahu dzikra, apa manfaatnya ingat sadar di waktu itu jemaah? Enggak ada manfaatnya, sudah terlambat, ya, terlambat. Lanjutan hadisnya, yu'ta bi jahannam yauma idzin, di hari tersebut, di hari kiamat, di hari mahsyar, didatangkan jahannam, laha 70,000 zimam. Jahannam memiliki 70,000 zimam, apa? Kekangan, tali, kekangan, ya. Ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha, ya. Bersama setiap, ya, tali, satu kekangan dari jahanam tersebut yang jumlahnya berapa tadi? 70,000 kekangan. Setiap satu talinya diseret oleh berapa jemaah? 70,000 malaikat. Satu talinya 70,000 malaikat. Antum kaliin lagi itu 70,000 tali. Per tali 70,000 malaikat. Talinya berapa jumlahnya? Kekangannya
70.000. Berapa tuh? Antum hitung tuh malaikat yang menyeret jahanam itu. Berarti besar enggak? Luas enggak? Allahu Akbar. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ikhwatal iman tadi di surat Al-Fajr ayat 23 tempatnya itu. Waji'a yauma idzin bi jahannam, didatangkan nanti. Kita gabungkan antara ayat-ayat dengan hadis-hadis kalau memang ada. Ya. Kemudian yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala nanti ya ketika ahlun nar sudah masuk ke dalam neraka, penduduk neraka sudah masuk semua ke dalam neraka, ya, maka apa jemaah? Ada space nanti, tempat yang apa? Belum ada orang yang disiksa di situ, ya. Ada tempat space di jahanam itu yang belum ada penghuninya, belum ada yang disiksa di situ. Ibaratnya ada kapling jahanam yang belum ada orangnya, yang belum ada yang disiksa di situ, ya. Nabi bersabda di hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Bukhari, Muslim, Tirmidzi rahimahumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Bukhari juga ada, di Sahih Bukhari. Kita pernah bahas ya di kerukut waktu itu sama ustaz kita, orang tua kita, hafizahullah. La tazalu jahannamu yulqa fiha. Senantiasa jahanam itu dilemparin isi penghuni, lempar lagi. Udah tahu cara lemparnya tadi ya? Lempar lagi. Ya, terus dilemparkan. Wa taqul, sedangkan jahanamnya ngomong apa jemaah? Menunjukkan jahanam bisa ngomong. Nanti akan kita bawakan ada kalau ada waktu ya. Maksudnya di antara sifat jahanam itu dia bisa bicara, dia bisa marah, dia bisa apa jemaah? Bisa bicara dan bisa marah. Nanti ada hadisnya insyaallah kalau ada waktu. Apa kata jahanam? Hal min mazid, ya Rabb, masih adakah tambahannya? Tambahin dong. Kurang ya Allah, berarti luas sekali jemaah. Tambahin lagi, hal min mazid, ya. Kan ada ayatnya di surat mana tuh? Qaf ya. Bahwasanya yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Di hari kami berkata kepada jahanam, udah penuh belum? Udah full belum? Seraya jahanam yang mengatakan, hal min mazid. Ada tambahan enggak ya Allah? Ada tambahan lagi dong, lemparin lagi. Allahu Akbar. Hal min mazid. Akhirnya karena jahanamnya enggak penuh-penuh jemaah, enggak kenyang-kenyang juga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta yada'a rabbul alamin qadamahu, dalam riwayat lain rijlahu, fayanzawi ba'daha ila ba'd wa taqul qad, dalam sebagian riwayat qatta. Ya, akhirnya Allah karena jahanam enggak ada berhentinya, minta lagi. Ya, akhirnya Allah bikin penuh jahanam itu. Bagaimana caranya jemaah? Allah letakkan betisnya, kakinya Allah letakkan di jahanam. Lah Ustaz, apa enggak panas? Yang ciptain neraka siapa jemaah? Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah letakkan kakinya atau betisnya di jahanam, ya. Kita harus percaya. Ini Nabi yang bilang masalahnya jemaah, kita harus percaya. Gimana caranya? Allahu a'lam, kita enggak tahu, perkara gaib. Allah enggak kasih tahu. Ya, betis Allah, kaki Allah juga kayak gimana dosanya, laisa kamitslihi syai', enggak sama betis kita, telapak kaki kita dengan Allah Azza, enggak sama aja mencintai SWT. Tapi kita tetapkan Allah memiliki kaki, betis, ya. Karena apa? Karena Rasul yang ngasih tahu kita. Tapi apakah sama kakinya makhluk dengan Khalik? Tak sama. Ya, mencintai sunnah. Akhirnya karena Allah diletakkan kakinya di jahanam, fayanzawi, jadi ngerucut dia jemaah, menyempit dia, ngerucut. Akhirnya full lah dia mencintai sunnah. Udah kenyang, udah puas, udah kenyang sudah jahanam mencintai sunnah. Ya, akhirnya mengatakan qad, dalam riwayat qat gitu. Qati. Udah cukup ya Allah, udah cukup ya Allah. Udah full nyesak udah. Ya. Ibarat antum udah kenyang,
Sama sahibul bait apa? Lagi mas. Tuangin lagi, diambilin lagi nasi. Lama-lama antum bilang apa? Mas, ya, qad gitu. Cukup mas, cukup. Udah. Kenyang. Jahanam gitu nanti jemaah, tambahin, enggak puas. Akhirnya Allah letakkan apa? Kakinya. Tapi jangan dipraktek ya, nanti antum enggak kenyang-kenyang, nih makan kaki saya gitu, jangan. Ya. Kemudian yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla, ya, kemudian Jahannam mengatakan, ya, maksudnya bi'izzatika wa karamik, ya, cukup ya Allah dengan kemahamuliaanmu dan kedermawananmu ya Allah. Wala yazalu fil jannati fadlun, lanjutan hadisnya, dan senantiasa di surga itu juga ada kapling kosong jemaah. Jadi jangan antum ada yang berpikir dapat nanti kalau masuk surga apa lambat dikit apa kehabisan kapling nanti gitu. Nggak ada. Di surga itu senantiasa ada apa kata Rasul? Kapling yang kosong, nggak ada yang nempetin jemaah. Saking luasnya surga itu, ya, saking luasnya surga itu. Dan yang ajib jemaah, nanti saya sudah sampaikan, mungkin tidak tahu di majelis ini pernah apa enggak. Kata Nabi SAW bahwa penghuni surga itu ketika nanti dia masuk ke surga, dan kan masing-masing sudah punya kaplingan nggak jemaah? Yang Allah sudah siapkan, ya kah? Masing-masing sudah punya kaplingan. Padahal kita sebelumnya sudah pernah tinggal nggak? Sudah pernah tinggal belum? Ada yang sudah masuk surga di sini sebelum? Coba, nggak ada. Lumrahnya akal kita, pikiran kita, lumrahnya orang nggak tahu alamat, ya paham? Tapi apa jemaah? Tak satu pun dari penghuni surga itu yang salah apa? Ini tempat aneh ini kayaknya, antum salah. Nggak ada jemaah. Ya, Nabi memberikan gambaran bahwasanya apa? Orang tahu alamatnya di surga untuk pulangnya, orang tahu alamatnya melebihi hafalnya orang dunia hafal alamat rumahnya. Paham maksudnya jemaah? Antum ada yang pernah lupa alamat rumahnya enggak? Udah tinggal di situ 10 tahun, 20 tahun. Jalan ke rumah lihat mana? Ada enggak? Enggak ada. Penduduk surga walaupun belum pernah tinggal sebelumnya, dia lebih ngedong alamat rumahnya, istananya, tempat tinggalnya di surga, kaplingan dia dibandingkan hafalnya dia alamat rumahnya di dunia. Nabi yang bilang sallallahu alaihi wasallam. Ajibnya mencintai sonata. Ya. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, karena surga ya enggak habis-habis kaplingannya, akhirnya apa? Daripada enggak ada yang tempetin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yunshi'allahu laha khalqan fayuskinahum fadlal jannah. Akhirnya Allah menciptakan makhluk baru jemaah. Enggak tahu makhluk itu apa. Yang penting masuk surga saja dulu, nanti ketahuan insyaallah. Ya. Apa makhluk yang Allah ciptakan itu wallahu a'lam. Yang penting Allah ciptakan makhluk baru, kemudian disuruh untuk menempati kaplingan surga yang masih kosong. Belum lagi sebenarnya orang-orang kafir itu sudah ada jatah kaplingan nggak di surga jemaah. Tapi karena dia kafir nggak jadi mewarisi. Siapa yang warisi tempat mereka? Ya orang beriman, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati, dan terkait tentang ini Allah berfirman, tadi sudah saya bawakan ayatnya di surah Qaf ayat 30, menunjukkan Jahannam itu luas, besar, enggak kenyang-kenyang dia sampai Allah meletakkan kakinya. Allah berfirman, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Sudah kita bawakan tadi. Sifat yang ketiga. Ini kok waktunya sudah sempit jemaah. Berarti ini lain waktu kita lanjutkan insyaallah ya. Masih banyak soalnya. Ini udah 10.45. Saya dibilang kajian sampai jam 11. Ya. Ana juga ada agenda lagi. Kemudian yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla, sifat yang ketiga adalah apa? Suatu saat enggak apa-apa kita lanjut materi ini ya. Kalau diundang, kalau enggak diundang alhamdulillah, enggak apa-apa. Saya senang enggak diundang. Ya. Ini baru enggak tahu dapat 3 atau 4 doang ini. Ya, masih banyak sekali sifat-sifat neraka itu. Kita jejelin tentang sifat-sifat neraka ini biar betul-betul kita takut cuma. Ya, jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Ya. Yang ketiga adalah di antara sifat-sifat neraka itu adalah annaha dzatu qarin ba'id. Bahwasanya apa? Dasarnya dalam sekali jemaah. Sangat dalam.
jahanam tersebut. Ya. Di antara dalilnya kalau dari Al-Qur'an bisa kita ambil misalnya dari firman Allah An-Nisa 145. Ya. An-Nisa 145. Allah berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Berarti dalam enggak jemaah ya? Sesungguhnya orang-orang munafik, An-Nisa 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di mana di neraka nanti jemaah? Di paling dasar, paling bawah. Kan neraka ada darokat, dia memiliki tingkatan jemaah. Paling bawahnya, paling dalamnya itu siapa penghuninya? Bukan kafir malah, yang asli kafir, bukan. Ini yang ngaku Islam tapi menyembunyikan kekafiran. Siapa? Orang-orang munafik. Itu penghuni di jahanam paling bawah, neraka paling bawah levelnya dia mencintai. Berarti dalam sekali tempatnya. Ya. Bahkan ketika Allah memfirmankan di surat Al-Furqan itu, ayat berapa itu? Coba dicek itu surat Al-Furqan sebelum kita lanjut. Di surat Al-Furqan ayat 69. Ya. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Ya, berikutnya وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا atau fihi muhana, dua harakat. Apa? وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا atau وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Satu harakat apa dua harakat? Bacanya gimana aja? Satu harakat apa dua harakat? Dua. Harusnya dalam aturan bahasa Arab, fihi itu apa? Selalu simple, satu harakat. Fihi, ya. Siapa di masjid? Fihi Muhammad. Enggak ada fihi Muhammad, enggak ada. Enggak ada orang bahasa Arab bilang siapa dalam kamar? Oh, fiha Muhammadun. Maksudnya siapa di dalam kelas misalnya, yang mudzakkar ya, siapa yang dalam kelas? Man fil fasl, siapa yang di kelas? Oh, fihi Muhammad. Oh, di dalamnya ada Muhammad. Ada nggak orang bilang man fil fasl, siapa yang di kelas? Ditanya orang misalnya, siapa yang di kelas? Fihi Muhammad. Ada nggak gitu? Nggak ada. Ini bahasa Arab mana itu dialeknya? Fihi Muhammad. Harusnya begitu. Tapi Allah pakai ketika menjelaskan tentang penghuni neraka dibejak di dalam jahanam itu. Saking dalamnya dibejak, Allah pakai bahasa apa? Wa yakhlud fihi muhad, dua harakat. Menunjukkan apa? Dibejaknya dalam banget. Waliyadzubillah. Naam. Kemudian berarti ya dasar atau apa namanya, kerak atau apa bahasanya jemaah, dasar jahanam itu sangat apa jemaah? Sangatlah jauh, sangatlah dalam. Karena sesuatu tidak dikatakan, tidak disifati dark itu, kecuali apabila dasarnya sangat apa jemaah? Dalam, ya. Sesuatu kalau dalam dasarnya itu dikatakan apa? Dark, ya. Mencintai SWT. Antum kalau menggali apa? Lobang tapi nggak dalam, cuman semeter 2 meter, ya, kedalamannya dasarnya itu nggak bisa dikatakan dasarnya apa? Dark, karena cuman berapa meter, alias dangkal. Tapi kalau dalam sekali, dasarnya itu dibilang apa? Dark. Mencintai semua. Nah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Berarti ini menunjukkan dasar jahanam itu sangat apa jemaah? Sangat dalam sekali. Ya. Cuman perlu saya ingatkan di sini tentang neraka itu di mana Pak Ustadz? Di mana tempatnya neraka itu? Kalau surga udah jelas ya. Surga itu di atas 7 lapis lah langit sana. Paham? Karena Firdaus kan yang paling tinggi ya. Di atas Firdaus ada arasy Allah. Oh ya.
ya. Ya. Wa fawqaha arsyur Rabbi jalla wa ala. Dan di atas apa? Di atas Firdaus tersebut ada arasnya Allah Azza wa Jalla. Berarti tempatnya di mana jemaah? Di atas lapisan langit ketujuh sana, tinggi sana. Nah Jahannam gimana tempatnya? Oh berarti sebaliknya Ustaz, sono bawah lapisan bumi yang ketujuh. Kagak ada dalil jemaah. Ada sebagian berpendapat seperti itu, bahwasanya neraka itu adanya di bawahnya lapisan bumi yang ketujuh. Dalilnya mana? Enggak ada dalil yang sahih tentang masalah ini jemaah. Maka sudah kita serahkan sama di mana posisinya, serahkan kepada yang menciptakannya. Siapa? Allah yang tahu jemaah. Yang terpenting bagi kita gimana supaya kagak masuk. Itu aja urusan kita. Gimana nggak masuk? Posisinya di mana? Nggak ada dalil jelas, enggak usah rempong-rempong. Yang mencintai Subhanahu wa taala. Udah. Yang penting kita berusaha untuk bisa selamat dari neraka. Itu yang terpenting. Baik. Jadi kita jangan menetapkan sesuatu yang tidak ada dalil yang jelas. Jelas ini? Ya itu. Walaupun ada ijtihad dari sebagian ahli ilmu. Kemudian jemaah cintai karena Allah Azza wa Jalla, sebagai dalil lain nih kita sampaikan hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya ya Abu Hurairah pernah berkata begini. Antum sering dengar hadis ini, menunjukkan jahanam itu dalam sekali dasarnya jemaah, sangat jauh dan dalam sekali. Udah gitu busuk lagi, waliyadzubillah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajbah. Ya. Pernah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba apa? Maksudnya Rasul dengan sahabat lagi duduk di satu majelis, tiba-tiba terdengar suara apa jemaah? Wajbah. Wajbah itu apa jemaah? Dentuman yang sangat keras, sesuatu yang keras bertemu dengan sesuatu yang keras. Kemudian apa? Itu namanya wajbah. Sesuatu yang keras ketemu dengan yang keras. Itu apa jemaah? Bertabrakan. Itu namanya apa? Wajbah. Dentuman berarti ya. Dentuman yang sangat apa? Dahsyat sekali suaranya. Jangan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tadruna ma hadza? Kalian tahu ini suara apa? Dentuman ini yang keras ini? Bikin kaget jemaah. Sahabat berkata, suara apa itu? Qulnallahu wa rasuluhu a'lam. Kami rata-rata berkata, ya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini ketika Nabi masih hidup jemaah. Sekarang antum nggak tahu sesuatu, Allah wa rasuluhu a'lam. Allahu a'lam saja. Rasul udah nggak ada. Antum kalau hidup sama Nabi ya bilang Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Atau antum Allah dan Ustadz lebih tahu gitu. Sudah Allahu a'lam bis-shawab, udah gitu. Kemudian jangan cintai karena Allah Azza wa Jalla, kalian tahu suara apa itu? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qal, Nabi ngasih tahu, hadza hajar. Apa hajar? Batu. Ini adalah batu rumiya bihi finnar, yang dilemparkan ke dalam apa jemaah? Ke dalam apa? Nar, ke dalam api, dalam jahanam gitu, ke dalam neraka dilemparkan. Kapan mulai dilemparnya? Mundu sab'ina kharifa, sejak 70 tahun yang lalu. Sudah lama banget. 70 tahun yang lalu dilempar batu itu, ya, di dalam neraka. Kemudian apa? Ya, fahuwa yahwi finnar. Ya, al-an hatta intaha ila qa'riha. Maka batu itu terus apa? Melayang terus di dalam neraka itu. Jemaah cintai Subhanahu wa taala, sampai baru suara dentuman yang kalian dengar itu baru mendarat di mana? Di dasarnya. Sejak kapan jemaah? 70 tahun yang lalu dilemparin baru nyampe dasar. Ya Rabb. Dalamnya kayak apa jemaah? Ke situ mau dilempar badan kita. Oh jangan. Jatuh tangga berapa meter aja udah cukup membuat kita gempor. Nasallallahu salamat wal afiyah. Ya. Dalam sekali jemaah. Nabi yang bilang ini, ya, hatta intaha ila qa'riha, baru nyampe nih ke dasarnya, ya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fasami'tum wajbataha, makanya kalian dengar suara dentumannya. Kata Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Di antara sifat jahannam, di antara sifat neraka, bahwasanya dia memiliki darakat. Ada sedikit kaitan dengan yang sebelumnya ya. Dia memiliki tingkatan ya. Dia memiliki tingkatan darakat. Dan antum perlu ketahui beda antara darajat dengan darakat. Ini faedah sering disampaikan insyaallah. Beda antara darajat dengan darakat. Kalau darajat yang kalau surga Allah pakai darajat apa darakat kalau surga jemaah? Darajat. Yang namanya darajat itu dari mana jemaah? Dari bawah terus naik ke atas. Itu. Berarti level surga yang paling bawah nikmat enggak kira-kira? Kok pada diam sih? Level surga yang paling bawah, tingkatan surga yang paling bawah nikmat enggak kira-kira? Pasti, walaupun kita belum masuk. Mudah-mudahan kita masuk. Allahumma amin, ya. Semakin atas, makin tinggi darajatnya, Firdaus. Dah, nggak usah ngomong dah. Tetanggaan dekat sama Allah itu. Ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Itu. Berbeda dengan neraka. Neraka itu nggak ada. An-naru darajat, nggak ada. An-nar, para ulama sering bahasa an-nar darakat, bukan darajat tapi darakat. Makanya di ayat yang sudah kita bawa di An-Nisa, innal munafiqina fid darajati sufla al-asfla, atau innal munafiqina fid darkil asfal. Fid darkil asfal. Bahasanya bukan darajah tapi apa? Dark. Apa bedanya? Kalau darajat tadi dari bawah ke atas, kalau darakat dari atas ke bawah. Berarti simple, kita bilang neraka yang paling atas levelnya pedih enggak? Makin bawah, makin udah yang daraknya paling dasarnya, yang munafik di situ, udah paling nyesek, sudah paling mengerikan, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jauhkan kita dari penyakit-penyakit nifak, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, di antara level-level neraka itu ada jahanam paling serem. Paling ngeri sudah jahanam ini jemaah. Apalagi level yang lain ada namanya ladha. Kalau jahanam mau abrak-abrak ayatnya, nggak perlu saya bawakan ya. Ya, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian apa? Ada ladha, ada tingkatan jahanam namanya ladha. Sering antum baca ayatnya. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla, di surat Al-Ma'arij ayat 15. Ada lagi level yang lain neraka namanya hutamah. Nah, ini langganan sering kita baca. Ya. Karena pendek, ya enggak? Apa kata Allah? Wa ma adraka mal hutamah. Terus narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Di antara level-level jahanam itu ya ada namanya apa? Hutamah. Ada lagi apa? Saqar, ya. Ini level-level. Dia apa? Level-level jahanam ini aja. Nama-nama ini kan level jemaah. Ya. Yang paling seram tadi apa? Paling ya, jahanam. Ada namanya saqar. Qalu ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musalli. Ini level-level jahanamnya orang-orang nggak sholat itu. Ketika ahli sakor itu, orang-orang yang di level sakor jahanam, apa level nerakanya itu di sakor, itu ditanya, ma salakakum fi sakor? Apa yang membuat kalian pada dibejak ke sana di neraka sakor? Kenapa? Qalu lam nakum minal musalli. Ini penyakit pertamanya orang penghuni level sakor ini. Kami dulu nggak doyan sholat. La hadza fil Islam liman tarakas shalah, kata Umar bin Khattab, enggak ada bagian dalam Islam ini buat orang yang enggak sholat. Nah, kalau ada yang punya pasangan, suami atau istri kagak sholat, segera cerai. Segera cerai. Galak saya bilang, segera cerai, cari yang lain yang jaga sholat. Buat apa hidup sama orang yang enggak sholat? Kita udah bertahun-tahun sabar, ingetin, nasihati, kagak sholat. Tinggalkan. Yang sholat masih banyak. Ngapain miara yang nggak sholat? Ini
fatwa Syekh Utsaimin juga rahimahullah taala. Ngapain hidup sama orang yang kagak sholat? Yang masih mau sujud sama Allah banyak. Itu makhluk sombong itu. Enggak mau sujud. Ya. Menjiplak penyakit iblis. Padahal disuruh sujud ke makhluk untuk menghormati. Ya. Bagaimana orang disuruh sujud untuk Allah loh, untuk ibadah kepada Allah, suruh sujud ke makhluk saja iblis nggak mau, kekal di jahanam dia. Ini apa? Suruh sujud sama Allah nggak mau sama sekali. Jangan antum sholatin jenazahnya orang tuh yang nggak sholat sama sekali, itu nggak boleh disolatin jenazahnya. Ya, mencintai sunnah ta'ala. Kalau dia masih muslim, suruh tuh yang kurang-kurang taat itu aja yang sholatin itu. Antum yang taat-taat, yang punya pamor atau punya kedudukan di masyarakat, nggak usah sholatin, nanti jadi tazkiyah. No, bejat-bejat nggak sholat juga disolatin pak kiai gitu. Jangan, pak ustadz jangan sholatin tuh. Kalau yang ustadz yang sholatin berarti dia nggak ngerti itu ustadznya, nggak paham. Ya, orang yang bunuh diri, orang yang nggak sholat sama sekali, walaupun dia ngaku Islam, nggak usah sholatin, biar jadi pelajaran buat manusia. Ya, mencintai sunnah ta'ala. Ada lagi ya level yang lain, namanya apa? Sa'ir. Wa may yazigh minhum an amrina nudhiqhu min adzabis sa'ir. Surat Saba ayat 12. Ada lagi yang sering kita baca juga, al-hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu level jahanam juga, level neraka juga, itu jangan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di jahanam itu ada lembah namanya wail. Wah, itu macam. Ya. Mencintai semua yang sangat dalam, busuk lagi. Sampai jahanam sendiri minta pelindungan kepada Allah dari wail itu. Dan banyak manusia yang diancam oleh wail itu. Wailul lil mutaffifin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, wailul lil mukadzibin, dan yang banyak orang-orang yang diancam dengan wail itu. Wail itu menurut sebagian ulama ya apa? Ya apa namanya? Kobangan di jahanam itu, lembah di jahanam tersebut yang sangat dalam, busuk baunya, itu wail. Ya, itu wail. Hati-hati mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang paling rendah levelnya sudah kita sampaikan di awal tadi, yaitu An-Nisa 145, yaitu level nerakanya paling apa? Yang paling nyesek di bawah sana levelnya, level nerakanya orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Paling rendah, paling bawahnya mencintai. Mungkin terakhir saya singkat aja bahwa neraka itu dia memiliki pintu-pintu. Dia punya pintu jamaah. Pintunya ada berapa di Quran? Di surat Al-Hijr ayat 43, 44 antum bisa baca itu. Wa inna jahannama la mau'idahum ajma'in. Laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Dan sesungguhnya jahanam itu adalah janji mereka semua, yang kafir-kafir, yang bejat-bejat itu. Dan jahanam itu kata Allah memiliki sab'atu abwab, memiliki berapa? 5. Berapa? 7 pintu. Berbeda dengan surga berapa? 8. Antum kalau habis wudu, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ya. Maka apa jemaah? Kata Nabi, dibukakan bagi dia pintu surga yang 8. Allahu Akbar. Berarti pintu surga berapa? 8. Kalau neraka kata Allah di Al-Hijr ayat 44 itu apa? Laha sab'atu abwab. Dia memiliki 7 pintu, ya. Setiap pintu itu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Jadi udah ada. Lewat pintu ini golongan yang ini, pintu neraka yang ini golongan ini, pintu neraka yang ini golongan ini, masing-masing udah ada yang masuk lewat sini. Sama kayak surga, yang sedekah lewat pintu sedekah, yang jihad ya lewat pintu jihad, yang puasa pintu ar-rayyan, masing-masing yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, masing-masing. Ya. Dan tadi sudah kita bawakan juga Az-Zumar ayat 71. Ya, tentang Masya Allah bagaimana ayat 73 ya, tentang orang-orang yang takwa
ketika masukkan ke surga itu. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya surga itu memiliki pintu. Antum lihat Az-Zumar ayat 73, kita akhiri dengannya kajian kita. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Berarti punya pintu enggak? Wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka digiring, dipersilahkan dengan lembut, halus orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya ke surga dalam keadaan berkloter-kloter, berjamaah, enggak sendiri-sendiri, sampai apabila mereka sudah datang di depan pintu surga itu dan dibukakan, tidak bikin kaget ya, wa futihat, ada waw, enggak bikin kaget, dibukakan pintu surga itu, berarti punya pintu surga itu jemaah ya. Wa qala lahum khazanatuha, ya, dan berkata kepada mereka calon-calon penghuni surga ini, berkata kepada mereka malaikat-malaikat penjaga surga dengan dikatakan apa? Salamun alaikum, sambutan yang indah. Semoga telinga yang banyak dosa ini bisa mendengar ucapan sambutan itu. Salamun alaikum, selamat sejahtera buat kalian. Masya Allah, selamat mas, mbak, monggo, masuk sopan malaikatnya itu ya. Bahkan jangankan siapa nanti kalau udah masuk surga itu, bukan malaikat saja, bahkan Allah Azza wa Jalla sendiri akan mengucapkan salam buat kalau kita masuk surga, penghuni surga. Apa kata Allah di surat Yasin, surat langganan kita dulu? Apa? Salamu qawlam mir rabbir rahim. Salam, ucapan salam adalah ucapan dari Rabb yang Maha Penyayang. Berarti Allah mengucapin salam. Ya. Karena Allah juga memiliki apa? Nama apa? As-Salam. Ya. Kemarin Ustadz kita ngasih faedah, kenapa Khadijah tidak jawab salamnya Allah? Karena Allah sendiri adalah salam. Ya. Waalaikumsalam ya Allah. Khadijah, kamu dikirimin salam sama Allah tuh, kata Jibril. Oh, waalaikumsalam ya Allah, begitu. Enggak, karena Allah sendiri adalah salam. Makanya beliau hanya mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat-malaikat penjaga surga itu bilang apa? Salamun alaikum, selamat. Tibtum, kalian orang-orang yang tayyib, soleh, baik, bersih, gitu kan? Tibtum, cakep kalian, bagus, soleh dulu, taat di dunia. Fadkhuluha, monggo, silahkan masuk. Khalidin, kekal. Kalau seandainya jemaah, penduduk surga itu bisa mati, ternyata penduduk surga nggak ada matinya jemaah. Innalakum antahyaw fala tamutu abada. Kalian akan hidup terus dan tidak akan apa? Tidak akan mati untuk selama-lamanya. Ketika mereka dikasih tahu bahwa ada pengumuman bahwasanya mereka akan hidup terus, maka seandainya penduduk surga itu bisa mati jemaah, niscaya mereka akan mati. Saking apa jemaah? Saking senangnya. Ya, ada orang bisa mati saking bahagia jemaah. Bisa jadi ya, saking bahagia mati. Seandainya penduduk surga bisa mati jemaah, ya, niscaya mereka bisa mati itu. Saking senangnya tatkala dikasih tahu apa? Kekal. Kalian kekal, khalidin, kekal di surga itu. Coba nggak ada ujungnya jamaah, siapa yang nggak senang? Bahagia, antum nggak bisa bayangkan bahagianya orang yang udah di tempat enak, ya, semuanya serba diladenin, ya, masya Allah, udah kayak tuan raja, ada tuan putri, udah itu di surga itu, udah semi kerajaan sudah hidup itu di surga itu, masya Allah, ya, udah gitu dikasih tahu, nggak ada mati, ya, senangnya gimana jemaah? Nggak ada mati. Kalau di dunia sebentar lagi kita dipanggil nih satu-satu. Ya, tadi anak dikasih tahu, ada, saya kenal dekat juga dulu Pak. Siapa namanya Pak Yusuf? Pak siapa namanya? Pak siapa? Pak Ihsan. Lupa saya tadi. Antum ngasih tahu anak sekarang, bahwasanya Bapak Fulan meninggal. Satu saat pasti Pak Yusuf meninggal, Abu Usama meninggal, Pak Alip, Abu Alip meninggal. Akan ada masanya. Apa kata Umar bin Khattab?
idza qila al-yawma mata fulanun fala budda min yawmin yuqalu fihi mata Umar. Kalau dikatakan hari ini si fulan meninggal, pasti suatu saat akan diumumkan, dia akan dikasih tahu juga bahwasanya akan diberitakan juga bahwa Umar meninggal. Pasti itu. Tinggal nunggu giliran doang jemaah. Tinggal giliran doang masing-masing, ya. Nah, jadi kalau seandainya mereka bisa mati, ini saya mereka mati tuh saking senangnya, pas dikasih tahu kekal ya, nggak ada mati di surga itu. Sama penduduk neraka juga. Kalau seandainya penduduk neraka bisa mati, mereka akan mati saking sedihnya karena dikasih tahu kalian di neraka selama-lamanya, nggak ada mati. Innakum makithun. Ketika penduduk neraka minta kepada malaikat Malik, la ya Malikul yaqdi alaina rabbuk, Malik suluh saja Tuhanmu matiin kami, udah nggak kuat, nggak tahan. Apa kata Malik? Kata Ibnu Abbas, 1000 tahun Malik nggak ada komen, diem aja dia. Matiin dong, suruh Tuhan kamu matiin kami aja, nggak kuat, pedih, sakit. 1000 tahun Malik itu tuh nggak komen jemaah. Setelah 1000 tahun kata Ibnu Abbas, baru dia komen. Apa dia bilang? Innakum makithun, kalian kekal selama-lamanya di jahanam itu. Udah sakit nunggu, udah kelamaan nunggu, dikasih jawaban kekal, kata ya. Allah musta'an. Sallallahu alaihi wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi baraka wasallim. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya jemaah. Semoga menambah rasa takut kita kepada neraka dan memotivasi kita untuk memperbaiki terus diri kita, ya, dengan amal saleh dan ketaatan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.